Informasi pertama kita datang dari Roy Suryo yang mengajukan pra-peradilan ketiga terkait kerugian atas penangkapan dan penahanannya yang tidak sah. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan itu. Pra-peradilan ketiga Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimulai pada Rabu kemarin, di mana hari ini sidang kembali digelar. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan ganti rugi oleh Roy Suryo. Alasannya, tidak sahnya penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak otomatis membuatnya berhak memperoleh ganti rugi. Menurut termohon, Roy Suryo tetap wajib membuktikan kerugian itu. Apakah tindakan yang dilakukan tanpa alasan yang sah? Yang paling penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu adalah plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan yang pertama, itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau sehari sebelum itu kami itu baru pulang dari Bandung. Dan sejujurnya, ini benar sejujurnya, hari Jumat siang tuh saya ada 2 undangan, ya gitu, di 2 podcast, ya gitu. Sabtunya saya tuh mau keluar kota, ya. Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis, ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis. Karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota. Dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya, itu ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa, ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu, ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Kemana? Nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo lewat pra-peradilan tidak punya dasar hukum. Gugatan itu dianggap hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo dengan agenda jawaban pihak termohon yakni Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Dalam sidang kali ini, Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah yang diajukan Roy Suryo lewat pra-peradilan tidak memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Gugatan tersebut dianggap hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Atas dasar itu, Polda Metro Jaya meminta hakim menolak seluruh permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Roy Suryo. Tuntutan ganti kerugian pemohon tidak beralasan menurut hukum bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar 206 juta rupiah yang diajukan pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan dasar pembuktian yang memadai. Bahwa sekalipun pemohon mengajukan bukti berupa kwitansi atau bukti pembayaran atas sejumlah pengeluaran, bukti tersebut hanya membuktikan telah terjadinya pengeluaran sejumlah uang, namun tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pengeluaran tersebut merupakan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung kausal verbal dari tindakan termohon dan karenanya wajib dibebankan kepada negara sebagai ganti kerugian. Usai pembacaan jawaban termohon, hakim memberikan kesempatan kepada pihak Roy Suryo untuk menyampaikan tanggapan. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Usai 24 jam diperiksa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditahan KPK. Bersama 3 tersangka lain, Bupati Pemalang diduga terkait dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol pagi tadi. Anom langsung digiring ke mobil tahanan. Anom meminta maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun Anom membantah melakukan jual beli jabatan. KPK sebelumnya menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita lebih dari uang 2 miliar rupiah. Nah, dalam kasus korupsi Bupati Pemalang, pemirsa, ada yang mengejutkan. Jadi terungkap seorang staf administrasi KPK justru menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK tegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu.
Kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sang istri juga ikut diperiksa KPK. Bu Novi, kemana Bu? KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya. Dalam operasi ini, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang disita merupakan barang bukti yang didapat dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Budi menjelaskan operasi senyap ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan dari proyek yang diterima Bupati Anom. Penerimaan ini diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang hingga dalam jual beli jabatan. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang, 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih. Sebanyak 7 orang yang terjaring dalam OTT Bupati Pemalang Anom Widiantoro tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu malam. Salah satu pihak yang ikut diamankan adalah istri Anom, Nur Faizah Manovi. Di hotel katanya sama anak angkatnya Bu ya? Bener nggak Bu? Ya, ini benar katanya gratifikasi sama uang. Faizah memilih bungkam saat ditanya mengenai perkara yang membuatnya ikut terjaring OTT. Iya, tapi ngomong dulu dong. Selain Nur Faizah, turut dibawa Camat Pemalang Prasetyo Widyatmoko, orang kepercayaan Bupati Haris Jayantaka, Kepala Dinas PUPR Joko Tri Asmoro, Ajudan Ketua TPPKK Vera, serta Bagian Umum Setda Eko Daryanto. Tim Liputan iNews melaporkan. Di mana sebelumnya KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah serta kantor Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KPK menggeledah dan menyegel 2 rumah di Perumahan Mutiara Residence Pemalang serta kantor Dinas PUPR Pemalang. Salah satu rumah yang disegel disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang diduga kerabat Bupati Pemalang. Pasca OTT KPK, Pemkab Pemalang memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Pemkab Pemalang masih menunggu informasi resmi dari KPK. Pagi ini kita masih menunggu informasi yang lebih pasti begitu tentang peristiwa yang terjadi. Tapi yang paling penting kita pastikan dan kita sudah minta kepada semua jajaran untuk kegiatan rutin pelayanan kepada masyarakat untuk dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik. Selain menjaring 21 orang, KPK juga menyita uang tunai 2 miliar rupiah dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sepanjang 2026 ini ternyata sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Yang terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulung Agung Gatot Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Setiap hari ada korupsi ya. Di Sukoharjo, Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo, pemirsa. Di Sukoharjo, Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo diperiksa KPK atau juga terkait dengan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. PLT sekaligus Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo diperiksa KPK di Mapolresta Surakarta selama 7 jam. Dan dicecar 23 pertanyaan. Sabto diperiksa terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Setelah pemeriksaan, KPK menahan SK Wakil Bupati miliknya. Selain Sabto, KPK juga memeriksa 4 kepala dinas, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo Hafid Danang Purnomo Widodo. Ya, tadi di Jawa Timur ya. Berikutnya ini di Sulawesi Selatan. Bupati Kabupaten Goa, Husnia Talenrang, juga diduga korupsi. Mirisnya, korupsi diduga terkait pengadaan seragam sekolah gratis tahun 2025. Didampingi oleh tim kuasa hukum, Bupati Kabupaten Goa Sulawesi Selatan Husnia Talenrang diperiksa di Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan. Husnia diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pengadaan seragam sekolah gratis. Pemeriksaan berjalan lebih dari 7 jam dengan 18 pertanyaan. Saya hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Tentunya kita harus memiliki kehadiran terkait undangan dari penyidik. Husnia diperiksa sebagai saksi. Selain Husnia, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Ya, terkait dengan kasus korupsi pengadaan seragam SD dan SMP tahun 2025. Saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Sudah ada beberapa saksi, termasuk hari ini salah satunya adalah Bupati Goa, dan itu diperiksa selaku saksi. Kasus ini mencuat ketika Pansus Hak Angket DPRD Goa mempertanyakan anggaran pengadaan seragam SD hingga SMP yang tidak sesuai aturan. Nilainya pun tidak main-main, menjadi 16 miliar rupiah.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sepanjang semester 1 2026, KPK menetapkan 119 terdakwa dan melakukan 12 OTT, operasi tangkap tangan. Jadi KPK menyebut capaian ini lebih meningkat dibandingkan semester 2 tahun 2025. Silakan teman-teman untuk bisa ambil gambar. Hasil KPK semester 1 2026, 119 terdakwa dan 12 OTT. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini menjadi tolak ukur keberhasilan? Mengusung tema kokoh di tengah transisi akuntabel layani negeri, KPK menggelar konvers capaian hasil kinerja semester 1 2026 dengan 72 penyelidikan, menetapkan 119 terdakwa dan 12 OTT. Ketua KPK Setia Budianto menyebut tingginya OTT KPK di semester 1 bukan keberhasilan semata, justru menunjukkan korupsi masih menjadi masalah serius. Setuju ya, korupsi masih serius. Praktek suap, pengaturan proyek, penyalahgunaan kewenangan, jual beli jabatan masih ditemukan di berbagai sektor pelayanan publik. Lembaga anti rasuah ini memastikan aset hasil korupsi kembali ke negara agar bermanfaat bagi masyarakat, dan KPK mengklaim telah kembalikan uang hasil korupsi lebih dari 229 miliar rupiah. Telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025. Kemudian sampai dengan bulan Juni ada 12 kegiatan penyelidikan tertutup atau tertangkap tangan. Namun demikian perlu diingat bersama juga bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada putusan hakim. KPK turut memastikan hasil korupsi tersebut kembali ke negara agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. KPK memastikan aset hasil korupsi kembali bermanfaat nyata bagi negara dan masyarakat melalui lelang, kemudian penetapan status penggunaan PSP, serta hibah ke instansi publik. Nah, ini sebagaimana dalam data ada beberapa yang sudah dialihkan ya totalnya atau dihibahkan, atau yang penetapan status penggunaan ke beberapa kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah, nilainya ada 229 miliar, 81 miliar. Kemudian sejumlah aset dari perkara ini telah digunakan kembali dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspitsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno penuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010-2014. Ya, ini adalah Ugroseno yang tiba di Mabes Polri pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia ketahui. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun lamanya. Nama Ugroseno dikait-kaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung 2011. Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum. Iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa kecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Gitu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak? Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari 2 saksi itu 1 orang tak penuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang. Itu yang lain berapa Pak? Misalnya hari ini nggak salah 10. Nanti daftarnya tak share ke Kapus Pen. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih punya. Saya baru datang diri. Siap. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Hasan Nasbi, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi menegaskan di negara demokrasi seperti ini semua orang bebas berpendapat. Presiden juga menerima dikritik tanpa mempersoalkannya. Ya, melalui media sosialnya Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa label sebutan kritikan bahkan mungkin prejudice yang pernah disampaikan oleh kelompok kritis selalu diterima oleh Presiden tanpa reaksi berlebihan.
Semua kritikan diterima mulai dari yang agak sopan sampai kritikan yang bahkan tidak sopan. Keempat, di atas Prancis, Jerman, Inggris. Label, sebutan, kritikan, bahkan mungkin prejudice yang pernah disampaikan oleh teman-teman yang mengaku kelompok kritis ini terhadap Presiden Prabowo. Coba sebutin aja. Dari mulai yang agak sopan sampai yang paling nggak sopan kan pernah disampaikan oleh mereka kata-katanya terhadap Presiden Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo bilang londo ireng, langsung meradang-meradang, langsung marah-marah, seolah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain. Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini itu juga bisa menjadi benar. Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah menyatakan ada londo ireng yang berpakaian wartawan, pengamat, dan LSM, terus Anda marah bahwa pemerintah nggak boleh bilang itu. Nah ini yang juga saya bilang secara mentalitas kita, yang pertama tadi, suka memaksakan jalan searah menjadi jalan dua arah, dan sebaliknya, di jalan yang harusnya dua arah, ketika berpendapat dan mengkritik kita bisa melakukannya secara dua arah, Anda hanya pengen satu arah. Gitu. Makanya pada marah-marah dan minta Presiden untuk menyampaikan permintaan maaf ketika misalnya ada sebagian orang yang dituduh sebagai londo ireng. Presiden Prabowo Subianto juga mengajak warga untuk tinggalkan penggunaan atap seng. Jadi atap seng mudah berkarat dan menyebabkan sejumlah penyakit. Presiden anggap bangsa Indonesia ini sudah lama gunakan ijuk dan genteng. Sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Iya, dari karat, dari asbes, dari macam-macam. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai. Kalau tidak kita harus cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Iya, dari karat, dari asbes, dari macam-macam kimiawi. Jadi saya anjurkan gubernur, bupati, wali kota, ya, semua instansi di bidang masing-masing, lestarikan alam, jaga kebersihan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini hadiri akad massal 62.000 unit rumah di daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian hadir di Kabupaten Batang, Jawa Tengah untuk akad massal 62.000 rumah subsidi dan KUR perumahan 880 miliar rupiah hari ini. Pemerintah bersama jajaran tengah terus berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, termasuk mempelajari langkah sejumlah negara lainnya. Kebutuhannya masih sangat-sangat banyak. Dan kita sedang merencanakan, kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif. Kita akan belajar dari pengalaman beberapa negara. Ya. Kita, kalau bangsa kita mau bangkit, mau transformasi, kita tidak boleh malu untuk belajar dari siapapun. Saya tertarik, ada pengalaman sebagai contoh, pengalaman bangsa India. Mereka mampu membuat rumah, 40 juta rumah dalam 12 tahun. Jadi kira-kira 3 juta rumah setahun. Ini saya sedang pelajari bagaimana caranya. Ada teknik-teknik tertentu.
Dan ini bisa kita coba. Nah, ada yang menarik juga pemirsa di acara peresmian akad 62.000 unit rumah KPR subsidi di Kabupaten Batang, Presiden Prabowo menyoroti makin akrab dan makin dekat Kapolri dengan Jaksa Agung. Tidak hanya itu, Presiden juga tertarik melihat pakaian serba putih yang dikenakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jawa Barat yang saya hormati, Saudara KDM, Saudara Deddy Mulyadi, sepatunya harus putih juga. Tali sepatu warnanya apa itu? Hah? Merah. Oh, talinya apa? Coklat. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan, baru Panglima TNI, Kepala Badan. Pemirsa, dengan alasan untuk awasi pergerakan pemerintah muncul pergerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Jadi mengadopsi konsep shadow kabinet negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada, dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan tak punya kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor. Jadi kita lihat ini ya, format Kabinet Bayangan terdiri dari beberapa nama, seperti salah satunya Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi Menteri Perekonomian, Sofwan Albana Menteri Luar Negeri, Iqbal Damanik Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama-nama lainnya. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga publik luas. Sementara itu, menanggapi dibentuknya Kabinet Bayangan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan negara tidak anti terhadap berbagai bentuk kritikan. Jadi Kepala Bakom RI M. Kodari menyatakan kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti pakai data. Kemudian bukan hanya bicara kritik dan saran, tapi juga harapan bisa mengapresiasi pemerintah. Dr. Tifa dinilai mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menang kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya. Kita diskusikan usai jeda di Sindo Prime. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dinilai mantan Hakim Agung, saya ulangi pemirsa, Dr. Tifa dinilai mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menang kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya. Nah, dengan dikabulkannya eksepsi, Gayus Lumbun berpendapat status terdakwa Dr. Tifa harusnya gugur.
Putusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan yang diajukan Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Kamis pekan lalu. Surat dakwaan jaksa tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena dinilai kabur. Hakim menilai penggunaan ketentuan KUHP lama dan KUHP baru secara bersamaan dalam dakwaan subsidiar menimbulkan ambiguitas atau tidak jelas. Dalam program Rakyat Bersuara, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai status terdakwa Dr. Tifa seharusnya gugur karena dakwaan jaksa tidak jelas. Gayus menyebut Dr. Tifa menang secara prosedural. Terlebih menurut Gayus, Majelis Hakim tidak memerintahkan jaksa untuk memperbaiki dakwaan. Dengan dihentikannya perkara ini tidak masuk ke keberlanjutan proses pembuktian saksi dan sebagainya, ini dapat dikatakan Dr. Tifa sudah menang. Sudah menang? Sudah menang. Kenapa? Secara prosedural. Oke. Ya, jadi dengan kata lain, karena kemenangan ini sudah dicapai oleh Dr. Tifa, maka Dr. Tifa tidak punya kedudukan lagi sebagai terdakwa. Statusnya sekarang bukan terdakwa, bukan tersangka. Lagi, ya. Dalam perkara ini yang sudah di-stop. Batal demi hukum. Bisa dikatakan batal demi hukum. Karena ini kembali kepada JPU dan tidak memerintahkan atau meminta agar diperbaiki. Tidak ada permintaan dari hakim, tidak ada perbaikan. Oleh karena itu, saya menggunakan ketentuan bahwa legal in concreto ada putusan hakim. KUHP dan sebagainya itu legal in abstracto, masih abstrak. Tapi putusan ini yang konkret. Namun ternyata, jaksa telah memperbaiki dakwaan dan telah melimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rencananya sidang pertama akan digelar pada Kamis 6 Agustus pekan depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dokter, izin dokter. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi yang menjerat Dr. Tifa akan berlanjut di mana Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan ulang berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah memperbaiki dakwaan. Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa berlanjut. Berkas perkara kembali dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelimpahan ulang dilakukan setelah jaksa memperbaiki surat dakwaan. Sidang perdana akan digelar pada Kamis 6 Agustus mendatang dan boleh disiarkan langsung kecuali tahap pemeriksaan saksi. Terkait berkas perkara atas nama Tifauzia Tiasuma, Pengadilan Negeri telah menerima kembali limpahan berkas perkara tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juga oleh Panmut kami, Mas Dudi Gusmawan, sudah diregister dengan register perkara yang baru. Kemudian Ketua Pengadilan juga sudah menunjuk majelis yang akan mengadili. Sama susunannya dengan majelis yang lama ya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-133-M-1-EOH-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian. Sebelumnya Majelis Hakim menerima eksepsi Tifa dan menyatakan dakwaan jaksa tidak cermat sehingga batal demi hukum. Tifa pun menyebut putusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum. Namun ia menegaskan tidak akan menghentikan langkahnya untuk mengungkap kebenaran. Percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran. Kini setelah adanya revisi dakwaan dari jaksa, Tifa dan tim pun kembali bersiap menghadapi sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dokter Tifa, dokter. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi yang menjerat Dr. Tifa akan berlanjut. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan bahwa jaksa tidak diperintahkan memperbaiki gugatan, namun sidang akan dilanjutkan pada 6 Agustus mendatang.
Apakah ada perbedaan interpretasi hukum acara di sini? Kita akan mencari tahunya pemirsa bersama dengan Guru Besar Hukum Acara Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Ya, selamat malam Mas. Baik, terima kasih ya Prof sudah hadir di Sindo Prime. Mungkin pertanyaan pertama yang tadi juga ditegaskan oleh Pak Gayus Lumbun. Jadi Dr. Tifa itu sudah bukan terdakwa ya Prof? Jadi begini, kalau kita melihat istilah batal demi hukum, batal demi hukum itu dianggap tidak pernah ada. Batal demi hukum dianggap tidak pernah ada? Pernah ada, zong kembali. Nah itu. Tapi bukan berarti terus tidak bisa diajukan kembali. Kan itu kan. Makanya kemarin kita bedakan antara dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Kalau dapat dibatalkan itu pembatalan dari luar orang luar, tapi kalau batal demi hukum adalah batal karena esensinya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau istilah batal hukum saya katakan dianggap tidak pernah ada. Makanya memang di sini buktinya sudah ada, tapi harus diperiksa kembali. Makanya Pak Gayus tadi prosedural, maka prosedurnya diperbaiki kembali. Nah gitu Mas. Dari pemeriksaannya, dari saksinya, dari BAP-nya dan sebagainya. Tapi itu kalau terhadap lokus dan tempus deliktinya. Sekarang pertanyaannya di pasal 75 itu batal demi hukum itu bisa karena lokus dan tempus deliktinya, bisa karena pasal yang didakwakan. Nah, kalau kita mendengar di media adalah pasal yang didakwakan. Pasal yang didakwakan adalah apa? Terhadap pasal masih KUHP lama dan KUHP baru. Padahal KUHP lama sudah almarhum, diganti baru lah. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak cermat tadi ya. Makanya diperbaiki kembali. Jadi bukan bebas, tapi diberikan kesempatan. Karena di dalam KUHP itu bahwa jaksa itu diberikan kewenangan untuk memperbaiki atas koreksi loh. Esensi putusan setelah itu koreksi sebelum masuk pokok perkara. Sehingga kalau memang dikoreksi berarti kan diperbaiki, gitu Mas. Bukan kalau kembali diperbaiki atas yang disampaikan oleh penuntut umum awal. Disitulah yang dinamakan koreksi terhadap surat dakwaan sebelum masuk perkara. Sehingga subjek, objek, pasal harus jelas apa yang ditulis terhadap seseorang terdakwa yang bersangkutan. Berarti ini beda ya Prof, dengan putusan sela yang mengabulkan eksepsi, dengan putusan bebas maupun putusan lepas, beda ya? Beda. Makanya tadi saya katakan, dalam kontrol peradilan itu ada kontrol yang pertama di pra-adjudikasi, yang sekarang ramai istilahnya dengan pra-peradilan. Itu tentang sah tidaknya. Kalau tidak sah, gugur, kan itu. Kontrol yang kedua adalah terhadap kontrol surat dakwaan. Jadi, karena surat dakwaan itu sebagai pijakan dalam pemeriksaan seseorang tersangka. Sehingga kalau pijakannya itu chaos, pijakannya tidak jelas, apalagi nanti pemeriksaannya. Sehingga pijakan sebagai dasar untuk pemeriksaan dalam surat tertulis itu harus jeli, teliti, tidak boleh melompat, tidak boleh abstrak, sehingga konkret dari kata ke kata, dari menit ke menit, dari tempat ke tempat. Itu yang menjadikan rigid dalam surat dakwaan. Gitu Mas, kira-kira Mas. Jadi belum masuk putusan bebas, belum ya. Kalau tentang pengabulan eksepsi nih Prof, ini seberapa sering sih hakim mengabulkan eksepsi hingga menyatakan surat dakwaan batal demi hukum sehingga harus diperbaiki, dikoreksi Prof? Sering? Ya, pertanyaan bagus ini. Kalau kita melihat tingkat keseringannya, ya hanya 5% Mas. 5%? 5%. Sedikit sekali ya? Iya, sedikit sekali. Karena ya kita nggak tahu nih kenapa kok sampai seperti itu, kan gitu loh pertanyaannya gitu. Kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi, itu biasa eksepsinya pasti tolak karena memang sudah firm semuanya. Sehingga banyak juga terjadi penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi. Karena apa? Melihat dakwaannya, melihat lokusnya, melihat tempusnya, melihat subjeknya, itu sudah rigid. Tidak terbantahkan satu kalimat pun untuk bisa disusupi. Tidak ada satu kalimat celah pun yang bisa menjadikan suatu perdebatan. Disinilah yang menjadikan, kalau menurut pengalaman saya melihat berbagai putusan itu ada ya 5% dikabulkan. Sehingga banyak sekali kadang tidak mengajukan eksepsi. Nah gitu Mas. Ini artinya apakah ada ketidakcermatan dari jaksa untuk melihat kasus sepenuhnya sehingga ketika mengulangi nanti ini juga harus merubah total dari dakwaannya Prof?
Nah, itu pertanyaannya. Apakah ini memang karena tidak cermatan atau memang tidak cermat? Nah, itu loh. Perkara ini mudah. Perkara ini mudah, Prof. Mudah sekali, kan hanya pencemaran nama baik, fitnah. Iya, lokusnya jelas, temposnya jelas. Makanya yang disampaikan lokus dan tempos tidak jadi perdebatan. Justru yang diperdebatan pasal yang didakwakan kok KUHP lama, padahal sudah tidak dipakai, kan gitu, Mas. Ini yang jadi pertanyaan di luar, ini sengaja atau bagaimana? Biasanya kalau penuntut umum itu firm dengan dakwaan yang begitu berlapis, dengan kalimat yang tidak satu speret pun untuk bisa disisipi. Kan begitu, kira-kira seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu ya, menjadi sebuah strategi kah begitu ketika nanti dikembalikan lagi ke PN Jakarta Timur begitu, ini akan ada entah gongnya seperti apa mungkin begitu, Prof? Ya, walau alam kalau seperti itu. Tapi walau alam, tapi kan begini, Mas. Besok kalau kita kembali 75 KUHP baru, ketika nanti besok diajukan, di dalam pasal 75 huruf ayat 1B itu sebutkan bahwa ketika nanti ini diajukan, kan, penuntut umum mengajukan, penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan juga bantahan kembali. Dalam bantahan kembali ini, makanya dalam hal ini di dalam KUHP baru harus masuk pokok perkara. Nah, ini beda yang KUHP lama. KUHP lama itu nama eksepsi bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak ada masalah. Nah, tapi kan tidak menjadikan asas cepat, sederhana, biar ringan. Kasihan tersangkanya bolak-balik. Dalam KUHP baru ini sebagai bentuk percepatan, makanya hanya diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk mengajukan, yang kemudian nanti apabila ada perlawanan diputus pada akhir putusan perkara. Begitu. Berarti nanti ketika hadir di sidang 6 Agustus itu Dr. Tifa bukan lagi terdakwa ya, Prof, ya, berarti ya? Bebas, orang bebas? Terdakwa kembali. Terdakwa kembali? Iya kan diajukan kembali ini. Oh. Jika kembali, jadi bebas lah. Bebas itu tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam dakwaan. Makanya kalau kita menyampaikan apa yang disampaikan Pak Gayus, bebas prosedur, artinya ada prosedur yang salah. Tapi sifat melawan hukumnya, sifat buktinya masih tetap diajukan dalam pokok perkara. Gitu, Mas, kira-kira. Meskipun ada pendapat bahwa tidak punya kedudukan sebagai terdakwa sehingga eksepsi dikabulkan. Meskipun seperti itu, Prof, ya? Ya, disinilah perbedaannya. Makanya ini eksepsinya yang dikabulkan itu yang apa? Kecuali yang dikabulkan adalah tentang lokus dan tempus deliktinya. Itu bisa. Lokus dan deliktinya dinyatakan Pak Dr. Tifa 0, jong, berarti bebas kembali. Atau keliru orangnya. Namanya keliru. Namanya bisa. Tapi yang jadi perdebatan kemarin kalau kita mendengar eksepsinya itu adalah pasal yang didakwakan. Artinya subjek orangnya benar, lokusnya juga benar, temposnya juga benar. Lokus gitu, Mas. Tempus burung. Oke. Ada gugatan baru nanti, Prof. Berarti apa mungkin tidak hanya pencemaran nama baik, itu bisakah itu juga nanti ada potensi ada? Kelihatan nggak ada, masih seperti yang semula, tapi ada perbaikan. Makanya tadi saya katakan peradilan terhadap eksepsi bantahan itu adalah koreksi sebelum pokok perkara. Sehingga apa sih koreksi? Berarti kan diperbaiki untuk seperti yang diamanatkan oleh putusan majelis hakim yang bersangkutan. Itu nanti hakimnya akan diganti atau hakim yang sama juga, Prof, biasanya, Prof? Kalau kita melihat tadi rilisnya sama. Sama ya, Prof? Sama seperti kemarin, ya. Makanya kalau sama kemarin itu harus konsisten nanti. Kalau itu memang yang terhadap itu yang dikatakan eksepsinya terhadap perkara yang dipasalkan, berarti hanya pasal. Jangan sampai nanti merembet terhadap lokus dan tempus deliktinya. Kan itu loh, Mas. Karena harus utuh. Karena melihat suatu dakwaan itu harus utuh. Apakah lokusnya, apakah tempusnya, apakah subjeknya, apakah pasal yang didakwakannya. Kira-kira seperti itu. Ada batas tidak, Prof? Sampai berapa kali nanti ini koreksi dan pengajuan lagi nih, Prof? Kalau kita melihat di KUHP lama, tidak ada batas waktu. Bahkan saya pernah penelitian itu ada 3 kali, 4 kali. Bolak-balik. Eksepsi terima, mentah lagi. Diajukan lagi, ditolak lagi. Diajukan lagi, dikabulkan lagi. Terus gitu. Lah, tapi dalam konsep ini kan
asas cepatnya nggak ketemu, Mas. Kasihan tersangka, periksa lagi, kan seperti itu. Makanya berdasarkan perkembangan KUHP baru, ini hanya cukup 1 kali. KUHP baru cukup 1 kali? 1 kali. Ya, coba kita lihat di dalam pasal 75 angka 4. Cukup 1 kali. Artinya, ya sudah besok harus masuk pokok perkara. Oh. Wah, saya harus kuliah baru lagi nih sama Prof. Hipnu nih soal hukum ini berarti. 1 kali, ya. Karena asas cepat, Mas. Cepat. Jadi jangan sampai ini juga bolak-balik terus perbaikan tadi. Makanya ketika ada suatu permasalahan dalam eksepsi nanti akan diputus pada akhir pokok perkara. Nah, pertanyaannya yang kalau pikir, lah kalau memang dinyatakan batal kok kenapa? Berarti putusannya harus bebas dong. Kalau memang sejak awal itu dikatakan obskur. Kan itu loh, Mas. Tapi kalau diterima menjadi pokok perkara berarti eksepsinya itu ditolak dong. Kan gitu kan? Iya. Apa urgensinya digabungkan dengan pokok perkara akhir? Itu kalau kita lihat pasal KUHP baru seperti itu. Berarti setelah 1 kali itu sudah tidak ada eksepsi lagi begitu ya, Prof, ya, kesimpulannya ya? Ya, harus jalan terus kasusnya ya? Ya, jalan terus. Ya, diterima, tapi putusannya pada akhir pokok perkara. Baik. Prof, kalau ke materi, Prof, pencemaran nama baik. Misalnya pencemaran nama baik ini, bukti yang diambil adalah bukti dari digital yang dimuat ketika dia hadir di sebuah acara podcast atau di acara, ya, Rakyat Bersuara, iNews, atau di acara diskusi seperti kita sekarang ini. Apakah itu kuat, Prof, untuk diajukan? Ya, sebetulnya memang debatable ya. Kita harus hati-hati ya, namanya pencemaran nama baik itu memang bisa seperti itu, bisa ungkapan perasaan. Makanya dikatakan delik aduan. Delik aduan. Jadi kalau toh seseorang itu menyatakan pada orang yang belum jelas dan menyudutkan, memang bisa kena. Disitulah kita tingkat hati-hati. Makanya delik aduan. Ada yang merasa, oh ini nggak apa-apa lah, oh aduh sensi sekali nih, bisa diadukan. Jadi bukan melihat dari apa yang disampaikan, tapi melihat rasa seseorang yang menyampaikan dengan kalimat yang tidak pas pada si yang bersangkutan. Nggak bisa, Prof, kalau misalnya di program tersebut ada pro dan kontra. Jadi ketika dianggap bahwa pihak ini pencemaran nama baik, tapi bukankah yang bersangkutan ada di sana dan untuk membantah itu nggak bisa jadi pertimbangan? Ya, konteksnya kita harus juga ada konteks ya. Konteksnya seperti apa? Kalau konteksnya suatu perdebatan, kemudian kalimatnya juga enggak. Tapi kalau memang konsep ini tidak 1 tambah 1 2 sih ya. Hukum itu bisa 3, bisa 4 ya. Pertimbangan gitu, Mas. Jadi melihatnya aspek luas sekali. Makanya perasaan tadi loh, perasaan sebagai subjek tadi loh. Ini yang jadi masalah itu. Makanya dalam hal pencemaran baik itu luas banget, Mas. Luas banget. Makanya kalau bisa selesai, dicabut selesai, maaf selesai. Karena memang perasaan. Tapi kalau fitnah lah itu agak lebih mendalam. Karena terhadap sesuatu yang tidak benar. Fitnah, kan gitu. Fitnah sesuatu itu tidak benar itu makanya dalam pasal 44 harus diuji dulu terhadap ketidakbenaran tersebut gitu. Oh, itu pencemaran nama baik rasa, tapi kalau fitnah itu lebih dalam. Berarti kalau fitnah ini ada pernyataan yang tidak benar terhadap hal yang tidak sebenarnya seperti itu ya, Prof ya? Iya. Ada sesuatu konteks yang tidak benar. Tentang buku, tentang warna dan sebagainya, itu sudah dibuktikan. Itu sudah lebih dalam lagi. Tentang suatu objek. Nanti kalau fitnah tentang suatu objek, makanya dalam fitnah tadi, seseorang yang menuduh fitnah tadi diberikan kesempatan membetulkan tentang objek tadi. Nah itu ini juga ya, Prof ya, jelimetnya juga kalau dianggap fitnah tapi ngajuin data, tapi yang bersangkutan ini ternyata dia merasa itu salah, ada data, nah data lawan data, ini pembuktiannya kemana juga kan jadi. Iya, betul Mas, ini yang makanya undang-undang membuatnya sebagai delik aduan tadi, bukan delik laporan. Jadi tergantung pada perasaan masing-masing orang yang disebutkan. Menarik. Gitu. Satu lagi, kita harus menyebut ya atas nama atau inisial atau ada dugaan dan sebagainya, atau mohon maaf dalam kalimat seperti dan sebagainya. Ini untuk dalam rangka untuk menghindari adanya suatu kalimat yang menyinggung perasaan. Perasaan agak sulit sekali kan. Ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Pencemaran nama baik dan juga fitnah itu dari orang yang merasa dirugikan ya, Prof ya, delik aduannya ya, Prof?
Iya, itulah yang namanya delik aduan absolut. Makanya tidak bisa diwakilkan. Harus yang bersangkutan sendiri menyampaikan saya tidak terima ucapan yang bersangkutan. Makanya terhadap kasusnya Dr. Pak Jokowi kan melaporkan sendiri, datang ke Polda, saya tidak terima, itu nggak bisa diwakilkan. Baik, satu lagi ya Prof ya. Jadi pembuktian tentang ijazah ini apakah masih panjang? Apakah ini nampaknya sepertinya sudah akan segera selesai? Potensinya seperti apa, Prof? Kalau menurut saya dengan pengalaman Dr. Tifa ini, kalau berangkat dari KUHP, besok harus sudah masuk pokok perkara. Karena tadi undang-undang menyatakan 75 ayat 4 dikatakan bahwa ketika ada suatu perlawanan kembali, maka perlawanan itu diperiksa pada akhir pokok perkara. Sudah dinyatakan tidak pada awal lagi. Lain dengan KUHP lama. Mau tidak mau, makanya besok kalau memang terjadi ya masuk pokok perkara. Harus masuk pokok perkara ya? Iya, begitu. Baik, menarik sekali. Terima kasih Prof Ibnu. Nanti kita izin bisa diskusi lagi ya Prof ya, setelah sidang mungkin nanti ya. Terima kasih, sehat selalu Prof. Ya, matur. Assalamualaikum. Militer Israel menyatakan baru menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah di Hadata, Lebanon Selatan. Namun tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Ya, rekaman yang dirilis IDF, pasukan dari tim tempur Brigade ke-401 dan unit Yahalom menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah ini disebarkan. Seperti yang kita saksikan, tentara bergerak melalui terowongan-terowongan kosong di bawah tanah, memperlihatkan beberapa bunker ya, lokasi. Ada senjata, saya ulangi, memperlihatkan ada bunker, senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF juga merilis rekaman ledakan besar di Hadata yang menurut mereka menunjukkan situs bawah tanah tersebut hancur. Pemirsa, IDF mengatakan Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan menyimpan peralatan militer di sana. Ya, disebutkan bahwa Israel menggeledah fasilitas sebelum dihancurkan dan menggambarkannya sebagai bagian dari infrastruktur militer Hizbullah yang merupakan ancaman. Belum ada tanggapan langsung dari Hizbullah terkait serangan ini. Pemirsa, tentara Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Kali ini serangan udara Israel meluluh lantakkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Kita bisa lihat pemirsa, ledakan yang menghancurkan sejumlah bangunan termasuk masjid di Gaza. Rudal Israel menghancurkan sebuah masjid di kawasan Yarmouk, kota Gaza. Serangan udara tentara Israel meratakan kawasan permukiman di Deir al-Balah. Ya, akibat serangan Zionis Israel ini 1 orang tewas, beberapa orang lainnya terluka. Pemerintah Israel juga menggeser garis kuning dan memerintahkan warga Gaza untuk keluar dari rumahnya. Pemirsa, warga Gaza yang trauma mengatakan tidak pernah gencatan senjata. Ini mereka juga tidak punya tempat aman untuk berlindung. Terima kasih masih di Sindo Prime. Pemirsa, Senkom merilis rekaman video gelombang serangan yang menargetkan Iran. Kali ini serangan menghancurkan sejumlah situs militer milik IRGC. Gelombang serangan udara meluncurkan jet tempur dilakukan Amerika sebagai upaya melumpuhkan kemampuan militer Iran. Di serangan kali ini sejumlah situs milik Korps Garda Revolusi Iran hancur, beberapa di antaranya seperti pusat komando militer Iran, fasilitas rudal dan drone, lokasi pengawasan dan pertahanan pesisir hingga kemampuan maritim Iran. Media pemerintah Iran melaporkan adanya ledakan dan korban luka di wilayah selatan Iran termasuk Pulau Qesem. Sementara itu, Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania. Membalas serangan ini dilakukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Jadi IRGC, Garda Revolusi Iran, merilis video detik-detik saat rudal balistik diluncurkan ke Yordania. Mereka menargetkan pangkalan udara Angkatan Darat Amerika dan markas komando pusat di Yordania dengan beberapa rudal balistik.
Iran mengklaim serangan sebagai tanggapan atas tindakan agresif Amerika terhadap anak-anak. Hal ini dituliskan dalam rudal yang diluncurkan ke target-target mereka. Anda bisa lihat ini ditulis di rudalnya ya. Sementara itu militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran. Serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat di pelabuhan Damietta, Mesir. Ledakan mengguncang kawasan pelabuhan Damietta. Kapal tanker Amerika diserang drone di lokasi Damietta, Mesir. Drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Sementara itu kondisi di Selat Hormuz masih memanas di mana Amerika Serikat dan Iran masih membatasi kapal-kapal yang melintas di sana. Jadi kapal-kapal masih berlabuh di perairan Teluk Oman, di lepas pantai Muscat. Mereka masih menanti izin dari Teheran untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sementara itu di saat yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat juga memblokade lalu lintas laut baik yang menuju ataupun keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran. Ya, saling membatasi ya jalur laut ini, di mana media Oman melaporkan Menteri Luar Negeri Badr al-Busaidi menyebut terus berdiskusi dengan Iran untuk mencari kesepakatan dan menjamin keselamatan navigasi. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan blokade Hormuz dilakukan lagi setelah beberapa kapal komersial melintasi Selat Hormuz melalui rute yang tidak dikoordinasikan dengan Teheran. Rangkaian serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke Irak memicu kecaman keras dari pihak Baghdad yang menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Ya, Amerika Serikat Arab Saudi serang Irak, di mana serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi ke Irak terekam CCTV seperti Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ya, terdengar suara dentuman keras. Pasukan mobilisasi populer Irak mengatakan beberapa markas besarnya menjadi sasaran. Serangan menewaskan 20 orang. Pemerintah Irak langsung mengadakan pertemuan darurat Dewan Menteri untuk Keamanan Nasional. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan serangan dilakukan terhadap teroris yang didukung Iran. AS klaim telah melancarkan 30 serangan dalam 72 jam terakhir. Puluhan tentara Irak tewas atas serangan udara AS Arab Saudi. Irak pun mengadakan pertemuan darurat dan menyetujui rencana keamanan nasional untuk menanggulangi pelanggaran kedaulatan Irak. Ratusan orang berkumpul di Baghdad, Irak pada hari Rabu waktu setempat. Mereka berduka atas anggota pasukan mobilisasi rakyat Irak atau PMF yang tewas. Tentara Irak tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat Arab Saudi di seluruh negeri. Departemen Bimbingan Ideologi PMF mengkritik pemerintah telah gagal melindungi Irak. أين التسليح؟ أين حماية أبنائنا؟ أين حماية شعبنا؟ أين حماية سيادة بلدنا؟ هذا البلد الذي يوميا يخترق. أين هذه الحماية؟ هذه الأسئلة كلها نوجهها إلى الحكومة العراقية. أين حماية أبنائنا؟ اليوم وكل يوم نزف نخبة من أبنائنا وشبابنا فلذات أكبادنا. إلى أين تصلون؟ إلى أين تصلون؟ فهذا فقط نستنكر نستنجب هذا العمل الإجرامي الذي طال شبابنا الآمنين المطمئنين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكومة العراقية من كل ذلك؟ Pasukan mobilisasi populer mengatakan serangan udara menghantam lokasi-lokasi mereka di beberapa provinsi Irak. Media setempat mencatat terdapat 20 anggota PMF tewas dan melukai 32 lainnya. Ya pemirsa, saya mengenakan jaket hijau ojek online ini. Jadi jaket
hijau ojek online ini sebagai saksi ada orang tua yang kerja keras, bahkan ada ayah tunggal yang hanya tinggal berdua dengan bayinya 1,5 tahun di kosan. Ketika dapat orderan, dia terpaksa harus pergi meninggalkan bayinya sendiri, mengunci bayinya di kamar, dan memasang CCTV. Lalu bantal ini sebagai saksi, bayi tersebut sambil membawa dotnya di mulutnya, menarik bantal oleh bayi itu ke depan pintu kamar kos, setia menunggu, berharap ayahnya segera pulang. Inilah sosok bayi 1,5 tahun di Kolaka, Sulawesi Tenggara yang harus rela ditinggalkan ayahnya pada malam hari. Saat ayahnya pergi, bayi ini dengan pintar mengucap bye-bye kepada ayahnya yang terpaksa pergi memenuhi orderan ojek online. Bekerja sebagai pengemudi ojek online, Tri Rama terpaksa meninggalkan anaknya di kos-kosan sementara dirinya mengantar pesanan. Demi memastikan keselamatan anaknya, Tri memasang kamera CCTV kecil yang bisa dipantau dari handphonenya. Dan kalau kita lihat pemirsa di bawah sebelah kiri itu ya, bayi tersebut di tengah kesendiriannya dengan dot di mulut meletakkan bantal di depan pintu kamar kos. Sebagai makna, dia menunggu hingga ayahnya pulang. Meskipun seringkali berjam-jam kemudian sang ayah belum juga pulang dan bayi itu pun tertidur di kasurnya. Pemirsa, kisah Tri Rama ini mengajarkan kita bahwa masih banyak warga Indonesia yang berada di titik terendah bersama buah hatinya, namun menyerah bukan pilihan. Tri Rama merupakan ayah tunggal untuk anaknya, menyuapi makan anaknya, mengajak jalan-jalan anaknya, sementara mantan istrinya telah meninggalkannya. Tidak ada yang tahu kemana sang istri, namun perjuangan Tri Rama membuat netizen bereaksi emosional di media sosial karena tidak mudah menjadi sosok ayah, menjadi sosok ibu sekaligus, di mana dalam kondisi yang juga harus mencari nafkah anaknya yang masih 1,5 tahun. Ya, sebagai bentuk solidaritas kami ya mengenakan jaket ojek online ini. Informasi lainnya, haru menyelimuti ruang tahanan Polres Situbondo. Seorang bocah nekat mengayuh sepeda puluhan kilometer demi bertemu sang ayah yang ditahan di Polres Situbondo. BG, bocah berusia 10 tahun ini mengayuh sepeda hingga puluhan kilometer demi memiliki satu tujuan, yakni bertemu dan memeluk sang ayah yang berada di balik jeruji besi. Tangisnya pecah usai petugas menanyakan maksud kedatangannya. BG mengaku sangat merindukan ayahnya. Petugas akhirnya mengizinkan BG bertemu dengan ayahnya. Petugas juga memberikan semangat untuk terus mendoakan sang ayah agar persoalan hukum yang dihadapi segera selesai. Momen yang paling mengharukan terjadi saat pintu ruang tahanan dibuka. Dari balik jeruji besi, sang ayah telah menunggu. BG yang baru berusia 10 tahun ini pun langsung menangis dan berusaha memeluk ayahnya seerat mungkin. Petugas merasa kasihan karena alasan anaknya rindu atau kangen sama orang tuanya, sehingga diberi kesempatan untuk ketemu sama orang tuanya. Dan ayahnya atau bapaknya ini dilakukan penahanan karena diduga melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap seseorang. Sebelum meninggalkan Polres Situbondo, petugas juga memberikan sejumlah makanan ringan dan uang saku kepada bocah tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
Pemirsa, gegara jalan rusak, seorang ibu di Kabupaten Waikanan, Lampung terpaksa melahirkan di dalam mobil. Gubernur Lampung meminta maaf atas kejadian ini dan berjanji terus memperbaiki infrastruktur publik. Video amatir yang memperlihatkan proses persalinan seorang ibu-ibu di dalam sebuah minibus beredar viral. Peristiwa ini terjadi hari Minggu kemarin di Kampung Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, Lampung. Persalinan terpaksa dilakukan di tengah jalan, lantaran jalan menuju puskesmas berbatu dan tak layak dilewati. Setelah dibantu bidan dan sejumlah ibu-ibu, proses persalinan pun berhasil dan ibu beserta bayinya selamat. Pasca peristiwa tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani meminta maaf. Ia menegaskan pihaknya terus mendorong perbaikan infrastruktur agar akses pelayanan publik berjalan baik. Saya menghubungi pemerintah yang pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Itu saya juga kabupaten, tapi saya kabupaten juga maaf kepada masyarakat. Kami berusaha sebelum memperbaiki seluruh infrastruktur supaya provinsi, kabupaten, Gubernur Lampung menambahkan, koordinasi antara Pemprov Lampung dengan Pemkab Waikanan akan ditingkatkan untuk mengetahui status serta kondisi jalan di wilayah pedesaan. Dari Waikanan, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi memerintahkan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.